back to my channel again. Seperti biasa, sebelum memulai videonya, alangkah baiknya klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar channel ini tetap berkembang dan menjadi sarana hiburan yang bermanfaat. Let's go! Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridha Raman Hauna, kelas 5 atau Turis Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran induktif. Nah, seperti apa penjelasannya? Berikut selengkapnya. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai model pembelajaran induktif itu seperti apa, nah kita perkenalan terlebih dahulu apa sih yang namanya model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih aktif, efektif, menyenangkan, sesuai dengan kondisi siswa, terus juga sesuai dengan bahan ajar yang akan disampaikan supaya lebih efektif dan efisien. Nah, tadi kita sudah menjelaskan tentang model pembelajaran sebagai dasar pembahasan pada pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya gitu ada model pembelajaran induktif. Langsung saja ke pembahasan, yaitu menurut Listiningrum, Sajidan, dan Suciati tahun 2012, model pembelajaran induktif adalah proses berpikir dari sesuatu yang bersifat khusus menuju ke bersifat umum. Nah, jadi sesuatu yang bersifat khusus menekankan pengalaman siswa di lapangan seperti observasi, pengamatan, dan penelitian. Sedangkan menurut Wicaksono, Salimi, dan Suyanto tahun 2016, model pembelajaran induktif ini merupakan model pembelajaran yang dikembangkan dari strategi belajar, yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus. Menurut Hilda, 2011 menyatakan bahwa pembelajaran induktif didasarkan pada asumsi bahwa setiap manusia adalah konseptor almiah termasuk siswa. Hal ini mengakibatkan siswa selalu membedakan objek, kejadian, dan emosi. Nah, dari hasil-hasil pendapat tersebut, jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran induktif adalah model pembelajaran yang menerapkan proses berpikir dari sesuatu yang bersifat khusus menuju umum. Hal yang bersifat khusus dapat berupa pengalaman siswa di lapangan, contohnya tadi seperti pengalaman, pengamatan, dan juga observasi. Sedangkan hal-hal yang bersifat umum yaitu diperoleh dengan menarik kesimpulan dari pengalaman lapangan yang sudah diperoleh. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang hakikat model pembelajaran induktif itu sendiri, dan selanjutnya kita akan membahas tahapan-tahapan pembelajaran induktif. Menurut Nurdin dan Andrianto tahun 2016 mengajukan dua perencanaan yang harus dilakukan guru dalam melaksanakan pembelajaran induktif atau persiapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan identifikasi topik untuk memutuskan apakah topik tersebut penting atau tidak untuk diberikan pada siswa tersebut. Dan yang kedua, yaitu menetapkan target konten atau bahan ajar yang akan disampaikan dengan membuat pertanyaan secara eksplisit, dengan menggambarkan secara tepat apa yang diinginkan oleh guru dari siswanya setelah mengikuti pembelajaran tersebut. Nah, setelah tadi perbincangan selesai, tugas guru selanjutnya adalah mengimplementasi atau mengaplikasikan model pembelajaran tersebut di kelas. Untuk mempermudah para guru dalam melaksanakannya, harus ada tahapan-tahapan yang berfungsi sebagai pemandu dalam pembelajaran. Tahapan-tahapan tersebut yaitu sebagai berikut. Tahap pertama, yaitu ada pembentukan konsep. Tahap ini merupakan strategi dasar dalam pembelajaran induktif yang salah satunya meliputi mengidentifikasi dan menyebutkan data yang relevan dengan suatu masalah tersebut.
Oke, yang tahap kedua yaitu ada interpretasi data. Tahap ini dibangun di setiap operasi mental yang meliputi menafsirkan, menyimpulkan, dan generalisasi. Yang terakhir, tahap 3 yaitu adalah penerapan prinsip. Tahap ini merupakan tahapan di mana guru dan siswa menerapkan prinsip-prinsip untuk menjelaskan suatu fenomena baru dengan cara memprediksi konsekuensi dari kondisi yang telah ditetapkan sebelumnya. Ya, selanjutnya Nurdin dan Andrianto 2016 mengatakan juga tahapan yang dapat dilaksanakan guru pada saat pembelajaran dengan model induktif yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan konsep. Pada tahap ini, guru menyediakan sejumlah sarana konseptual yang dapat membantu siswa dalam memahami tugas yang harus dikerjakan. Yang kedua, yaitu ada pembukaan. Tugas guru pada tahap ini adalah membangun pengetahuan siswa yang dapat dilakukan siswa dengan cara memperkenalkan atau memberikan contoh-contoh terkait materi yang akan disampaikan. Yang ketiga itu ada tahap konvergen. Jadi pada tahap ini bertujuan mengembangkan gambaran siswa terkait hubungan dalam suatu prinsip, generalisasi, kaidah, atau karakteristik terkait dengan konsep yang akan dipelajari. Dan bagian keempat ada penutup. Pada tahap ini siswa dengan bantuan guru menyimpulkan karakteristik konsep, prinsip, generalisasi, atau kaidah-kaidah. Para siswa diminta untuk menguraikan apa yang telah mereka pelajari dalam bentuk laporan. Dan yang terakhir itu adalah pengaplikasian. Yaitu tahap ini bertujuan agar siswa dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru di sekolah maupun untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari di lingkungan. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang landasan-landasan pembelajaran model induktif itu sendiri. Jadi menurut Prince dan Felder tahun 2006, landasan pembelajaran induktif itu sebagai berikut. Yang pertama ada konstruktivisme. Para pendukung konstruktivisme menawarkan variasi pembelajaran yang induktif, yang efektif sebagaimana diuraikan sebagai berikut. Salah satunya yaitu materi yang diberikan harus terkait dan akrab dengan kehidupan siswa sehingga mereka dapat menghubungkan antara materi baru dan pengetahuan sebelumnya. Dan yang kedua itu, materi yang akan diberikan tidak boleh memaksakan kepada siswa untuk mengubah model kognitif mereka secara drastis. Dan yang ketiga, petunjuk yang diberikan hendaknya menuntun siswa untuk mengisi kekosongan terhadap materi yang diberikan dengan maksud untuk mengurangi ketergantungan siswa pada guru sehingga mereka dapat belajar secara mandiri. Yang kedua yaitu adalah penelitian kognisi. Hasil penelitian dan kawan-kawan dalam Prince de Felder 2006 menunjukkan bahwa survei mengenai neurologis dan psikologis ternyata memberikan dukungan kuat untuk konstruktivisme pembelajaran induktif sebagaimana berikut. Yang pertama, semua mata pelajaran baru melihat transfer informasi berdasarkan sumber yang diperoleh oleh pengetahuan sebelumnya sehingga informasi baru benar-benar terkait dengan materi yang disampaikan. Yang kedua itu adalah motivasi memengaruhi jumlah waktu yang disediakan oleh siswa selagi belajar. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga ada pengembangan intelektual dan pendekatan untuk belajar. Pengetahuan yang diberikan dapat meningkatkan intelektual siswa sehingga mereka akan menampilkan pola pikir sebagaimana yang dilakukan oleh siswa para ilmuwan. Masalah autentik dan studi kasus dapat memberikan motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran dengan mengaitkan materi yang diberikan dengan situasi yang nyata. Dan yang keempat terakhir yaitu adalah pembelajaran berbasis siklus belajar. Pada pembelajaran melalui siklus belajar, siswa akan bekerja melalui urutan kegiatan yang melibatkan pemikiran
komplementer, dan pendekatan pemecahan masalah. Pembelajaran yang dilakukan secara siklus ini melibatkan beberapa hal, yaitu salah satunya memperkenalkan masalah dan motivasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.